sebelum kita memulai pelajaran kita, tetap berdoa dan membaca kitab suci. Dilakukan. Jadikanlah ini sebuah kebiasaan yang baik. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu subtema E, yaitu iman dan kebersamaan dengan jemaat. Nah, ada dua kata kunci dari materi kita, iman dan jemaat. Apa itu iman? Bahwa iman berarti kepercayaan kita kepada Allah serta utusan-utusannya, terutama Yesus Kristus. Iman juga perjumpaan diagonal antara Allah dan manusia. Allah menyapa, manusia menjawab. Allah menyatakan diri, manusia menanggapi. Jemaat. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia bertumbuh dan berkembang ketika ada komunikasi, ketika ada interaksi dengan orang lain. Artinya, manusia sebagai pribadi tumbuh dan berkembang dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan berarti ada dua, iman pribadi dan iman sosial. Iman pribadi sama dengan iman personal. Iman jemaat sama dengan iman sosial. Iman pribadi ini dapat bertumbuh dan berkembang di dalam kebersamaan. Sebaliknya, iman sosial mendukung, mendorong pengembangan iman pribadi. Nah, apa yang mau dikatakan? Perkembangan iman kita secara langsung maupun tidak langsung tentu ada yang mendukung, ada yang membantu. Tentu tidak terlepas dari peran keluarga, peran lingkungan sekolah, dan peran lingkungan gereja. Ada beberapa kegiatan yang mau menunjukkan, mau mengembangkan iman pribadi. Kegiatan yang pertama adalah di tengah keluarga. Membiasakan doa bersama sebelum makan. Yang kedua, membiasakan doa bersama sebelum tidur. Kalau ini dibiasakan, maka akan mengembangkan iman pribadi maupun iman keluarga. Lalu di lingkungan sekolah ada beberapa kegiatan yang dilakukan mampu mengembangkan iman personal maupun iman sosial. Contohnya, yaitu misa bulanan, misa sekolah. Menjadi lektor, lektris. Apa itu lektor, lektris? Pembaca sabda Tuhan. Menjadi pemazmur. Menjadi putra-putri altar, mesdinar. Menjadi pemimpin doa angelus, doa malaikat Tuhan jam 12 siang. Kalau ini dilakukan tentu akan mendukung, mengembangkan iman pribadi dan iman sosial. Lalu di lingkungan gereja, apa contoh-contoh kegiatan yang dapat mengembangkan iman pribadi maupun iman jemaat adalah perayaan Ekaristi setiap hari minggunya. Mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan, contoh doa lingkungan, doa rosario, pendalaman poster APP. Kegiatan-kegiatan ini tentu mampu mendukung, mengembangkan iman pribadi. Membawa renungan, ini juga mampu mengembangkan iman pribadi dan iman sosial. Lalu, menjadi pemazmur, menjadi lektor, ini juga akan mampu mengembangkan iman pribadi dan iman sosial. Mari kita baca teks kitab suci, yaitu Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, yaitu cara hidup jemaat yang perdana. Mari kita lihat apa yang mau dilukiskan cara hidup yang perdana. Bahwa orang-orang memberi dirinya dibaptis setelah mendengarkan kesaksian atau khotbah dari Rasul. Sesudah mereka dibaptis, sebagai tanda mereka percaya dan beriman kepada Yesus. Lalu mereka setia mengikuti, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Lalu mereka membiasakan berdoa bersama,
makan. Lalu mereka membiasakan yaitu berbagi apa yang dimiliki disumbangkan kepada yang berkekurangan. Kelompok jemaat perdana ini berarti mampu mengembangkan iman sosial. Iman pribadi mampu mengembangkan iman jemaat. Mau mengatakan mereka saling mendukung, saling melayani, saling meneguhkan satu sama lain. Sehingga benar-benar iman mereka dalam kelompok, yaitu jemaat perdana, bertumbuh dan berkembang. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga dapat kita lakukan beberapa kegiatan yang mampu mendukung dan mengembangkan iman pribadi maupun iman sosial. Apa contohnya? Di keluarga. Mari membiasakan berdoa sebelum makan. Tidak bisa 3 kali sehari, baiklah sekali. Baik di siang, mungkin di malam atau di pagi hari. Lalu membiasakan doa bersama sebelum tidur. Lalu membiasakan mengikuti perayaan Ekaristi. Kalau kita punya kemampuan, baiklah kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi lektor, menjadi pemazmur, menjadi masdinar. Dapat juga kita aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan. Doa lingkungan, doa rosario, mengikuti pendalaman poster APP, mengikuti juga doa devosi di gereja. Kita juga dapat mengikuti setiap hari minggunya perayaan Ekaristi. Kegiatan-kegiatan ini kalau kita lakukan, maka akan mampu mengembangkan iman pribadi maupun iman sosial, termasuk rekoleksi, termasuk retret. Kegiatan ini juga mampu mengembangkan iman pribadi maupun iman sosial. Jadi anak-anak ibu, sekali lagi hari ini materi kita mengajak kita sebagai iman pribadi memiliki tanggung jawab juga membantu mengembangkan iman sosial. Sebaliknya, iman sosial akan mendukung, akan mendorong, membantu mengembangkan iman kita yang pribadi ini. Saling mendukung, maka yang ada adalah sebuah kehidupan yang benar-benar luar biasa yang dalam sebuah pancaran Tuhan. Jadi sekali lagi, mari mulai hari ini jadilah orang yang saling mendukung, mengembangkan iman satu sama lain. Dan untuk anak ibu, tugas hari ini adalah kuis. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.